Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Hati dan pikiran telah kami siapkan untuk mendengarkan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Senin 20 Februari 2023, tertulis dalam Kitab Mazmur pasal 32 ayat 12, demikian firman Tuhan. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Tuhan perlindungan-Mu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya, memberikan keberanian kepada pemazmur untuk hidup mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan hidup yang dihadapinya. Jika kita membaca Mazmur pasal 31 secara lengkap, maka kita akan melihat bagaimana pemazmur dalam hal ini Raja Daud sedang mengalami situasi yang genting di dalam hidupnya. Nama baik pemazmur dijatuhkan oleh para musuhnya. Ia dicela, Mazmur 31 ayat 12, oleh persekongkolan orang. Mazmur 31 ayat 12. Ia dikejar-kejar. Mazmur 31 ayat 16. Ia ditinggalkan oleh orang. Mazmur 31 ayat 12 sampai 13. Dia menderita sakit. Mazmur 31 ayat 10 sampai 11, dipermalukan. Seakan-akan ia tidak lagi orang yang dikasihi Tuhan. Bahkan dia adalah orang yang dibuang oleh Tuhan. Mazmur 31 ayat 23. Dalam situasi yang genting tersebut, pemazmur berdoa dan meminta tolong kepada Tuhan. Situasi yang genting tersebut membuat pemazmur memohon supaya Tuhan bersegera melepaskan dia. Pemazmur hanya mengandalkan Tuhan dan dengan penuh percaya dia menyerahkan semua pergumulannya kepada Tuhan. Dan dia berkata, "Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu." Pemazmur berharap dia tidak mendapat malu terhadap orang-orang di sekelilingnya karena tindakan musuh-musuhnya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam dunia ini kita menghadapi masa-masa sulit yang membutuhkan kekuatan dan tenaga ekstra di dalam menghadapinya. Siapakah yang kita andalkan di dalam kehidupan kita? Pada masa-masa sulit dan susah, kepada siapakah kita berlindung dan berteriak minta tolong? Ketahuilah bahwa kita akan kalah telak terhadap setiap pergumulan dan kesusahan yang kita hadapi jika kita hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri dan mengandalkan orang-orang di sekitar kita. Nats ini mengingatkan kita, hanya Tuhanlah yang harus kita andalkan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dipermalukan oleh dunia ini dan oleh musuh-musuh kita. Sebaliknya, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita dan meluputkan kita dari segala kesulitan dan kesusahan yang terjadi dengan keadilan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup percaya dan mengandalkan Tuhan, itu artinya di dalam hidup kita tidak ada ilah-ilah lain. Sebab Tuhan membenci orang yang memuja berhala yang sia-sia. Karena itu dalam menghadapi pergumulan,
pergumulan di dunia ini, kita tidak perlu takut dan khawatir, sebab kita mempunyai Tuhan yang telinganya tajam mendengar teriakan kita minta tolong, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Benarlah apa yang dikatakan oleh Yeremia, bahwa orang-orang yang mengandalkan manusia akan hidup di dalam kutuk, dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan hidup di dalam berkat. Oleh karena itu, jangan pernah lupa melibatkan Tuhan dalam setiap perjalanan dan rencana hidup yang hendak kita lakukan. Tuhan perlindunganmu. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 697 ayat 1. Molohodo hui huton. Molohodo hui huton, dame sonang rohaki, sai horas jala martua, nasana hinokopmi, hotok tong ihutonoku, Yesus na palua, ho sambing do olo aku, alani martua. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau adalah perlindungan kami Tuhan di dalam menghadapi setiap ujian dan pencobaan tengah-tengah dunia ini, sehingga kami tetap berdiri kokoh dan setia percaya kepada Tuhan. Yalah Bapa, kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami di tengah-tengah dunia ini menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, kami serahkan segala aktivitas kami hanya ke dalam pengasihan-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.